Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaskia Rahma Wimas Arayan, absen 34 dari kelas 12 MIPA 2 akan melakukan percobaan in-house dan percobaan SATS. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis dan zat yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan in-house terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini. Yang pertama, itu ada botol, 3 botol yang berlabelkan A, B, dan C. Botol berlabel A nanti ditaruh di tempat yang terang dan terkena sinar matahari langsung. Botol B nanti ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau terang, tapi ditambahkan es batu atau air es. Selanjutnya ada botol berlabel C, nanti itu ditaruh di tempat yang gelap jadi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya ada hidrila secukupnya. Di sini saya menggunakan air es karena tidak punya es batu. Lalu selanjutnya ada air. Langkah-langkah melakukan percobaan in-house. Yang pertama, isi air ke dalam masing-masing botol. Selanjutnya pada botol B diisi dengan air es. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan hidrila pada setiap botol secukupnya. Ditempatkan ke masing-masing tempatnya. Selanjutnya kita taruh botol A dan botol B ke tempat terang dan terkena sinar matahari langsung, lalu mengamati gelembungnya selama 30 menit. Dari hasil pengamatan botol A, di sana terlihat bahwa ada gelembung-gelembung di dalam botol yang jumlahnya lumayan banyak dan kecil. Sedangkan pada botol B terlihat sedikit sekali ada gelembung di dalam botol tersebut, tidak sebanyak pada botol A. Untuk botol C ditaruh di tempat gelap dan tidak terkena sinar matahari langsung. Di sini setelah sekitar 30 menit saya amati di dalam botol tidak terjadi gelembung. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Suhu adalah salah satu faktor eksternal dalam proses fotosintesis. Penambahan es batu akan mempengaruhi penurunan suhu, sehingga hal ini yang menyebabkan turunnya laju fotosintesis. Intensitas cahaya adalah faktor penting dalam proses fotosintesis, sehingga semakin banyak cahaya, maka laju fotosintesis semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Dan kesimpulan pada percobaan kali ini adalah proses fotosintesis menghasilkan karbon dioksida, dibuktikan dengan adanya gelembung pada saat percobaan. Besarnya intensitas cahaya dan suhu dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Hal ini dibuktikan dengan besar kecilnya jumlah gelembung pada hasil pengamatan.
gunakan dalam percobaan SATS. Yang pertama ada daun, lalu ada aluminium foil, selanjutnya ada penjepit kertas, ada alkohol, betadin, gelas, panci, dan kompor. Langkah-langkah untuk melakukan percobaan SATS yang pertama adalah siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, lalu tutupilah sebagian helai daun dengan aluminium foil dan dengan dijepit oleh penjepit kertas dan tunggu selama kurang lebih 1 hari. Selanjutnya adalah petik daun yang tadinya sudah ditutupi oleh aluminium foil selama kurang lebih 1 hari dan bukalah aluminium foil pada lembar daun tersebut dengan hati-hati agar tidak robek daunnya. Selanjutnya yaitu rebus air hingga mendidih di panci. Selanjutnya masukkan daun ke dalam panci tersebut. Di sini saya sedang merebus daunnya sampai layu. Setelah itu daun dimasukkan ke dalam gelas yang berisi alkohol sampai alkohol berubah menjadi warna kehijauan. Setelah itu daun dibilas dan ditempatkan di wadah lain. Selanjutnya daun ditetesi dengan betadin dan diamati perubahan warnanya. Dari hasil percobaan SATS yang telah saya lakukan, ini adalah warna daun yang setelah saya rebus lalu saya masukkan ke dalam gelas yang berisi alkohol, lalu saya bilas dan saya pindahkan ke wadah lain atau ke piring ini. Setelah itu saya tetesi betadin dan saya amati. Nah, ini hasil warna setelah saya amati. Daun yang tertutup atau ditutupi aluminium foil yang tadinya warnanya hijau sekarang menjadi terlihat hijau pucat. Itu di bagian daun yang atas, sedangkan daun yang bawah itu adalah daun yang terbuka atau tidak ditutupi aluminium foil. Yang awalnya daun itu berwarna hijau terang sekarang menjadi hitam. Nah, ini membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum atau karbohidrat. Pembahasan pada percobaan SATS. Pada percobaan digunakan betadin yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya amilum pada daun tersebut. Jika terdapat amilum, maka pada bagian daun yang ditetesi akan berubah warna menjadi lebih tua, sedangkan bagian yang sebelumnya tertutup oleh aluminium foil tetap pucat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada bagian daun yang tidak ditutupi aluminium foil terdapat amilum, sedangkan pada bagian daun yang ditutupi tidak terdapat amilum. Amilum merupakan salah satu hasil dari proses fotosintesis, yang berarti pada bagian daun yang terkena cahaya matahari terjadi proses fotosintesis, sedangkan pada daun yang tidak terkena cahaya matahari tidak terjadi proses fotosintesis. Kesimpulannya dari percobaan kali ini adalah fotosintesis memerlukan cahaya. Fotosintesis menghasilkan amilum, dibuktikan dengan bagian daun yang tidak terkena cahaya berwarna pucat karena tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga tidak mengandung amilum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.